Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madira Safitri dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan ini, saya akan membagi informasi mengenai kebudayaan Banten. Setiap sisi dari Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yang dilengkapi dengan ribuan pulau, membuat keragaman budaya yang terdapat di Indonesia tidak terbatas. Seperti keberadaan rumah adat Banten milik suku Baduy, suku asli Provinsi Banten. Kawasan ini sendiri terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang, dan Tangerang. Selain kesepuhan Banten dan tempat-tempat wisatanya, provinsi ini juga terkenal akan budaya dan adat istiadat yang hingga saat ini masih dilestarikan. Contohnya, keberadaan warga asli suku Baduy yang masih mendiami Provinsi Banten dengan menjaga aturan adat sekaligus menjaga alam. Rumah adat merupakan bangunan tempat berjalannya kebiasaan adat istiadat yang diturunkan sejak zaman tertentu. Rumah adat bukan hanya perihal mengenai sebuah rumah yang ditinggali dan budaya yang kental saja, namun juga menggambarkan identitas masyarakat dari suku tersebut. Setiap bentuk dan ukiran yang dibuat pada bangunan adat memiliki filosofi tersendiri yang unik. Begitu juga pada rumah tradisional asli Banten yang bernama Sulah Nyada. Sulah Nyada sengaja dibangun seakan menyatu dengan alam. Hingga saat ini, peradaban masyarakat asli suku ini memang sudah jauh lebih dulu ada, bahkan sebelum Provinsi Banten terbentuk. Rumah adat Sulah Nyada terbagi menjadi 4 ruangan, di mana masing-masing ruangan memiliki fungsi khususnya sendiri. Berikut pembagian ruangan pada rumah adat Sulah Nyada. Yang pertama, Seroso. Seperti yang telah disebutkan, bagian rumah Sulah Nyada terbagi menjadi 4 bagian. Seroso adalah sebutan untuk bagian depan rumah. Fungsinya sendiri yaitu sebagai area untuk menerima tamu, beristirahat dengan santai, dan area para wanita untuk beraktivitas selagi matahari belum terbenam, misalnya menenun. Bagian berikutnya bernama Tepas. Bagian rumah ini berada di bagian tengah. Fungsinya sebagai area bersantai dan tempat berkumpul anggota keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga digunakan untuk area beristirahat atau tidur di malam hari. Yang selanjutnya adalah Ipah. Ipah adalah bagian belakang dari rumah adat. Fungsinya sama seperti dapur, yakni untuk tempat menyimpan persediaan makan bagi keluarga atau penghuni rumah, dan sebagai aktivitas memasak. Yang terakhir adalah Luit. Sebenarnya, bagian rumah yang satu ini letaknya tidak benar-benar pada bagian dalam rumah. Luit merupakan tempat masyarakat Baduy menyimpan hasil bumi seperti padi. Area ini juga dianggap masyarakat sebagai ketahanan pangan yang mereka miliki. Luit bisa menyimpan padi hingga 100 tahun, asalkan luit terjaga dengan baik. Untuk itu, setiap 3 tahun sekali, atap luit wajib diganti. Musuh utama luit adalah tikus. Orang Baduy mempunyai cara unik untuk menangkal tikus agar tidak bisa masuk ke dalam luit. Mereka membuat gelebek, yaitu papan kayu berbentuk bundar. Gelebek ini dipasang di keempat tiang luit, bagian atas tepatnya di bawah lantai luit. Bentuk gelebek yang bulat dan bundar menyebabkan tikus tidak bisa naik ke lumbung padi. Bangunan ini benar-benar menjelaskan bahwa desain itu harus menjawab permasalahan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai rumah adat Sulah Nyada Banten, perlu diketahui bahwa suku asli Banten ini dibagi menjadi 2, yaitu suku dalam dan suku luar.
Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih perbedaannya? Masyarakat kelompok dalam benar-benar tertutup dari kehidupan luar, tidak mau berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat luar, tidak mau menerima teknologi, serta masih memegang teguh kemurnian adat istiadat dan budaya suku mereka. Sementara masyarakat luar adalah kelompok yang sebaliknya. Namun dari segi penggunaan rumah sulanyadanya, di antara kedua kelompok masyarakat tersebut tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Bila kamu memperhatikan gambar bentuk bangunan Sulanyada, akan terlihat ciri khas rumah ini yang berupa penggunaan bahan-bahan bangunan yang masih sangat alami. Terdapat 3 bahan bangunan pokok yang digunakan untuk membuat rumah unik ini, yaitu berupa bambu, kayu, dan jerami. Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam dan ragam budaya yang tersebar hingga ke setiap pelosok. Dengan banyaknya ragam budaya tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa menjaga dan melindungi warisan-warisan luhur, seperti rumah adat, pakaian adat, dan upacara adat. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai rumah adat Banten ini akan menambah wawasan kamu mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita tetap melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa.